Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 jurusan Manajemen Keuangan Syariah 3C akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dalam mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah, yaitu tentang BPRS atau Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama Binti Koniah, yang kedua Dela Yolanda, yang ketiga Devi Sofiana, dan yang terakhir Elisa Fatmawati. Konsep dasar BPRS. Bank Perkreditan Rakyat Syariah adalah salah satu lembaga keuangan perbankan syariah yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syariah ataupun muamalah Islam. BPR Syariah yang pertama kali berdiri adalah PT BPR Dana Mardatila, Kecamatan Margahayu, Bandung, PT BPR Berkah Amal Sejahtera, Kecamatan Padalarang, Bandung, dan PT BPR Amanah Rabbaniyah, Kecamatan Banjaran, Bandung. Pada tanggal 8 Oktober 1990, BPR Syariah tersebut telah mendapat izin prinsip dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dan mulai beroperasi pada tanggal 19 Agustus 1991. Baik, selanjutnya tujuan dari Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Tujuan dari Bank Perkreditan Syariah antara lain: pertama, meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat dari golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada di pedesaan. Berikutnya, menambah lapangan pekerjaan terutama di tingkat kecamatan sehingga dapat mengurangi tingkat urbanisasi. Kemudian, membina semangat ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang memadai. Terakhir, untuk melayani masyarakat ekonomi lemah dan pengusaha kecil baik di pedesaan maupun perkotaan. Karakteristik Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Menurut Sumitra dalam Sudarsono 2003-41, Bank Syariah mempunyai ciri-ciri berbeda dengan bank konvensional. Antara lain yaitu pertama, beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk menawar dengan batas kewajaran. Kedua, penggunaan presentasi dalam kewajiban untuk melakukan pembiayaan selalu dihindari, karena presentase bersifat melekat pada sisi hutang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir. Ketiga, kontrak-kontrak pembiayaan proyek dalam bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang ditetapkan di muka, karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang dibiayai bank hanyalah Allah semata. Keempat, pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito dan tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah sehingga pada penyimpanan tidak dijanjikan imbalan yang pasti. Kelima, Dewan Pengawas Syariah bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syariahnya. Selain itu, manajer dan pimpinan bank Islam harus menguasai dasar-dasar muamalat Islam. Terakhir, fungsi kelembagaan bank syariah selain menjembatani antara pihak pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi amanah. Artinya, berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap bila sewaktu-waktu dana diambil. Berikutnya, kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat Syariah meliputi: pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadiyah
atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dan investasi berupa deposito atau tabungan. Kedua, menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah, pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam atau istisna, pembiayaan berdasarkan akad khad, pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bitamik. Pengambilaihan utang berdasarkan akad hawalah. Ketiga, menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadiah atau investasi berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Keempat, memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening bank pembiayaan rakyat syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS. Terakhir, menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai pendirian Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang disingkat dengan BPRS. BPRS hanya boleh didirikan dan dimiliki oleh 1. Warga negara Indonesia, 2. Badan Hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia dan telah beroperasi paling singkat selama 2 tahun, dan 3. Pemerintah daerah. Besaran modal yang disetor untuk mendirikan BPRS ditentukan berdasarkan zona. Pembagian zona tersebut berdasarkan potensi ekonomi wilayah dan tingkat persaingan lembaga keuangan di wilayah kabupaten atau kota yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, besaran modal sebesar 12 miliar untuk BPRS zona 1. Yang kedua, besaran modal sebesar 7 miliar untuk BPRS zona 2. Yang ketiga, besaran modal sebesar 5 miliar untuk BPRS zona 3. Dan yang keempat, besaran modal sebesar 3,5 miliar untuk BPRS zona 4. Modal disetor harus ditempatkan dalam bentuk deposit di Bank Umum Syariah dan unit usaha syariah di Indonesia atas nama Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (nama calon PSP BPRS) dengan keterangan untuk pendirian BPRS yang bersangkutan, dan pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Kendala pengembangan BPRS. Yang pertama, pengembangan finansial teknologi yang mendorong bank-bank besar masuk ke desa sehingga mempertinggi persaingan antara BPRS dengan bank umum. Yang kedua, terjadinya krisis ekonomi bank telah menurunkan aktivitas bisnis dan daya beli masyarakat. Yang ketiga, penyebaran bank konvensional dan bank syariah lebih banyak dibandingkan BPRS. Yang keempat, tidak adanya segmen pasar antara bank umum dengan BPRS. Dan yang kelima, perkembangan populasi bank konvensional yang sangat signifikan semakin mempersulit ruang gerak dari BPRS. Strategi pengembangan BPRS. 1. Meningkatkan media promosi BPRS di kalangan masyarakat. 2. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan pengadaian IT di BPRS. 3. Meningkatkan jumlah nasabah dengan cara mengembangkan produk-produk baru. 4. Mengadakan sosialisasi BPRS terkait dengan pemahaman masyarakat tentang keberadaan BPRS yang lebih dari sekedar bank desa. 5. Pengembangan teknologi informasi keuangan.
6. Pembiayaan dengan akad natural uncertainty kontrak atau NUC yang terdiri dari akad mudharabah dan musyarakah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.